Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, hari ini Jumat 1 April 2022 dalam pekan keempat Prapaskah. Bacaan dibawakan oleh Felicia Devina, Mazmur dilantunkan oleh Lydia Hanafi, dan renungan ditulis oleh Robertus Suparjo. Selamat menekuni Sabda Allah. Marilah kita semakin mengasihi, semakin peduli, dan bersaksi. Bacaan dari Kitab Kebijaksanaan, bab 2 ayat 1a dan ayat 12 sampai dengan ayat 22. Orang-orang fasik berkata satu sama lain, karena angan-angan mereka tidak tepat. Marilah kita menghadang orang yang baik, sebab bagi kita ia menjadi gangguan serta menentang pekerjaan kita. Pelanggaran-pelanggaran hukum dituduhkannya kepada kita, dan kepada kita dipersalahkannya dosa-dosa terhadap pendidikan kita. Ia membanggakan mempunyai pengetahuan tentang Allah dan menyebut dirinya anak Tuhan. Bagi kita, ia merupakan celaan atas anggapan kita. Melihat dia saja sudah berat rasanya bagi kita. Sebab hidupnya sungguh berlainan dari kehidupan orang lain, dan lain dari yang lainlah langkah lakunya. Kita dianggapnya sebagai orang yang tidak sejati, dan langkah laku kita dijauhinya seolah-olah najis adanya. Akhir hidup orang benar dipujinya bahagia, dan ia bermegah-megah bahwa Bapaknya ialah Allah. Coba kita lihat apakah perkataannya benar, dan ujilah apa yang terjadi waktu ia pulang. Jika orang yang benar itu sungguh anak Allah, niscaya Allah akan menolong dia, serta melepaskannya dari tangan para lawannya. Mari kita mencobainya dengan aniaya dan siksa, agar kita mengenal kelembutannya, serta menguji kesabaran hatinya. Hendaklah kita menjatuhkan hukuman mati yang keji terhadapnya, sebab menurut katanya, ia pasti mendapat pertolongan. Demikian mereka berangan-angan, tetapi mereka sesat, karena telah dibutakan oleh kejahatan mereka. Maka mereka tidak tahu akan rahasia-rahasia Allah, tidak yakin akan ganjaran kesucian, dan tidak menghargai kemuliaan bagi jiwa yang murni. Demikianlah sabda Tuhan. Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati. Wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat, untuk melenyapkan ingatan akan mereka dari muka bumi. Apabila orang benar itu berseru-seru, Tuhan mendengarkan. Dari segala kesesakannya mereka ia lepaskan. Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati. Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati. Ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya.
Kemalangan orang benar memang banyak, tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati. Ia melindungi segala tulangnya, tidak satu pun yang patah. Tuhan membebaskan jiwa hamba-hambanya, dan semua orang yang berlindung padanya tidak akan menanggung hukuman. Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati. Terpujilah Kristus Tuhan, Sang Raja kemuliaan kekal. Manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Terpujilah Kristus Tuhan, Sang Raja kemuliaan kekal. Inilah Injil suci menurut Yohanes, bab 7, ayat 1-2, dan ayat 10, dan ayat 25 sampai dengan ayat 30. Yesus berjalan keliling Galilea. Ia tidak mau tetap tinggal di Yudea, karena di sana orang-orang Yahudi berusaha untuk membunuhnya. Ketika itu sudah dekat hari raya orang Yahudi, yaitu hari raya Pondok Daun. Sesudah saudara-saudara Yesus berangkat ke pesta itu, ia pun pergi juga ke sana, tidak terang-terangan, tetapi diam-diam. Beberapa orang Yerusalem berkata, "Bukankah dia ini yang mereka mau bunuh? Lihatlah, ia berbicara dengan leluasa, dan mereka tidak mengatakan apa-apa kepadanya. Mungkinkah pemimpin kita benar-benar sudah tahu bahwa ia adalah Kristus? Tetapi tentang orang ini kita tahu dari mana asalnya, padahal bila Kristus datang, tidak ada seorang pun yang tahu dari mana asalnya." Waktu Yesus mengajar di Bait Allah, ia berseru, "Memang aku kamu kenal, dan kamu tahu dari mana asalku. Namun aku datang bukan atas kehendakku sendiri, tetapi aku diutus oleh Dia yang benar, yang tidak kamu kenal. Aku kenal Dia, sebab aku datang dari Dia, dan Dialah yang mengutus aku." Mereka berusaha menangkap Yesus, tetapi tidak ada seorang pun yang menyentuh Dia, sebab saatnya belum tiba. Demikianlah sabda Tuhan. Diundang menjadi misionaris yang setia dan taat pada Allah. Renungan dibawakan oleh Nikolaus Cipto. Menjadi orang baik itu susah. Kok susah?
Mengapa? Ya, ada banyak pengalaman atau contoh dalam masyarakat mengapa menjadi orang baik, jujur, dan transparan itu sulit. Bagaimana tidak? Ada saja cemoohan, hujatan, kecurigaan, bahkan upaya pencegahan terhadap orang lain untuk berbuat baik. Bapak, Ibu, Oma, Opa, kaum muda, remaja, dan anak-anak yang terkasih. Pernyataan di atas membawa kita kepada pertanyaan, apa yang menyebabkan begitu banyak orang menentang kejujuran, kebaikan, dan transparansi? Jika kita kembali membaca bacaan pertama, kita akan menemukan sebagian alasan mereka menolak orang baik. Kalimat bacaan pertama menyatakan, "Marilah kita menghadang orang yang baik, sebab bagi kita ia menjadi gangguan serta menentang pekerjaan kita." Hidup dan perilaku orang baik itu berlainan dengan cara hidup mereka. Bagi mereka, sikap baik itu dianggap sebagai ancaman, hambatan bagi pekerjaan dan kepentingan mereka. Mereka menjadi takut, kepentingan, borok, kesalahan, bahkan kejahatan mereka akan terbongkar oleh orang-orang baik itu. Cara hidup orang baik secara tidak langsung menggugat cara hidup orang-orang fasik. Orang baik diuji dalam kesetiaan dan ketaatan mereka terhadap Allah, dan pertolongan dari Allah bagi mereka yang taat dan setia menjadi taruhan. Sementara orang-orang fasik terus merencanakan hal-hal buruk kepada orang baik. Bacaan pertama ditutup dengan mempertentangkan orang fasik dan orang baik. Penulis menegaskan bahwa orang-orang fasik itu sesat karena tidak mengetahui rahasia-rahasia Allah. Sementara orang-orang baik tahu hal itu, maka mereka menjaga diri sedemikian sehingga tidak bertindak melawan Allah. Diuji dengan cara apapun, mereka tetap sabar terhadap sesamanya sambil terus menjaga kesetiaan mereka kepada Allah. Bacaan Injil hari ini menceritakan orang-orang Yahudi ingin membunuh Yesus karena mereka tidak mampu melihat pekerjaan Yesus sebagai pekerjaan Allah sendiri. Mereka tidak mampu melihat bahwa Allah dapat berkarya melalui orang atau peristiwa apa saja. Mereka berkutat dengan keyakinan buta terhadap ajaran hukum dan ajaran agama mereka. Ketaatan buta mereka membuat mata hati mereka menjadi tertutup bagi karya Allah lainnya. Iman mereka terhadap ajaran agama yang sempit menjadikan mereka tidak mampu melihat kebaikan di tempat lain. Di pihak lain, kita melihat bagaimana Yesus memberi teladan melalui cara hidup dan cara kerjanya. Ia tetap berusaha untuk mencari kesempatan agar terus dapat memberikan kesaksian tentang Bapa yang mengutusnya. Yesus tahu bahwa kesaksiannya tidak diterima atau bahkan ditolak oleh bangsanya. Namun penolakan mereka tidak membuat Yesus berhenti menjalankan tugas perutusannya. Ia terus memperkenalkan Bapa kepada manusia meski hidupnya terancam dengan hukuman. Bapak, Ibu, Oma, Opa, kaum muda, remaja, dan anak-anak yang terkasih. Belajar dari kedua bacaan hari ini, kita sangat menyadari bahwa situasi seperti itu juga banyak melanda masyarakat kita. Tidak sedikit orang yang tega mengusir, menyingkirkan, bahkan membunuh orang lain karena tidak sesuai dengan ajaran mereka. Banyak contoh dalam masyarakat kita, orang membunuh atau bunuh diri dengan alasan atas nama agama. Agama yang semestinya menjadi saluran berkat
sarana menyelamatkan, justru membuat bencana dan bahkan menghancurkan manusia. Oleh karena itu kita diajak, pertama, mengenal dengan sungguh-sungguh apakah kehendak Allah bagi kita. Kedua, menjadi orang beriman yang sesungguhnya, memahami ajaran agama secara utuh, tidak sempit, tidak menjadikan agama sebagai legalisasi perbuatan yang tidak baik, yang memecah belah atau menyengsarakan orang lain. Ketiga, kita diutus untuk menjadi pewarta Allah kepada umat manusia. Sebagai utusan Allah, kita diajak untuk mampu membangun relasi baik dan harmoni dengan Allah sekaligus dengan sesama kita. Relasi dengan Allah menuntut kesetiaan dan ketaatan, sedangkan relasi dengan sesama menuntut kesabaran. Kita diundang untuk menjadi seorang misionaris bagi Allah, untuk terus dan tetap setia dan taat pada Allah serta sabar dalam membangun relasi dengan sesama. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Kasih, melalui Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah memberi teladan kepada kami untuk tetap setia dan taat menjalankan tugas perutusan-Mu. Dampingilah dan sertailah kami, agar kami selalu dimampukan untuk menghadapi berbagai tantangan untuk menjadi orang baik, menjadi saksi Kristus, dan membawa tugas misi penyelamatan. Dengan pengantaran Yesus Kristus, Putra-Mu, Tuhan kami yang bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang masa. Amin.